Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Arif Triadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal terkait jurnal yang berjudul Keteguhan Rekat Kayu Lapis Sengon Menggunakan Perekat Lignin Formaldehida dengan dua macam bahan pengisi. Penulis daripada jurnal ini sendiri adalah Ahmad Supriyadi, Adi Santoso, dan Rahmah Pari. Jurnal ini sendiri berasal dari Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis pada tahun 2019. Masuk pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui karakteristik perekat lignin formaldehida LAF, menganalisis pengaruh jenis dan kadar bahan pengisi tepung, tempurung kelapa, dan kaolin terhadap keteguhan rekat kayu lapis sengon. Kemudian pada metode penelitian sendiri, pengujian ini menggunakan keteguhan rekat dengan standar DIN Jerman IW 100, analisa data rancangan menggunakan RAL vektorial, uji statistik ANOVA atau sidik ragam, uji dukan, dan analisis regresi. Bahan sendiri menggunakan perekat lignin plus formaldehida LF. Bahan pengisinya sendiri tepung tempurung kelapa organik, kaolin organik, dan kayu vinir sengon. Variabel penelitian yaitu pada kadar air dengan 0 derajat, 0%, 10%, dan 20% hingga sampai 40%. Jenis filter sendiri ada dua jenis dengan ulangan 4 kali. Prosedurnya yaitu pembuatan perekat LFF, reaksi lignin plus formaldehida pada suhu 80-90 derajat Celcius, pH dengan kurang lebih 11. Pembuatan kayu lapisnya sendiri yaitu ukurannya 20x20 kali 1,5 cm. Berat labor perekat yaitu 170 gram per meter kubik. Kemudian tempat panasnya sendiri berada di 130 derajat Celcius 5 menit. Selanjutnya kita masuk pada data penelitian ini. Yang pertama, karakteristik perekat LF. Yang pertama yaitu kadar resinnya padat sekitar 31,85 sampai 35,68%. Viskositasnya sendiri ada 1,2 polse, pH-nya berada di angka 11,5, waktu gelatinasinya yaitu 20 sampai 25 menit. Pengaruh filter, semakin tinggi filter, viskositasnya akan naik, kadar resinnya juga naik, tetapi waktu gelatinasinya akan turun. Selanjutnya hasil pada penelitian ini. Yang pertama, pengaruh bahan pengisi. Jadi jenis dan kadar filter berpengaruh nyata terhadap keteguhan rekat. Dibuktikan dengan F hitung signifikan P kurang dari 0,05. Nah, pada nilai optimal keteguhan rekat maksimumnya yaitu kaolin 10% berada pada nilai 13,47 kg per cm kubik, dan nilai minimumnya tempurung kelapa 40% sama dengan 8,86 km per cm kubik. Standar kualitas sendiri standar Jerman terpenuhi jika lebih dari 10 kg per cm kubik. Jadi pada nilai optimalnya kita di 10% itu ada di 13,47 kg, yang dimana memenuhi standar Jerman terpenuhi, yaitu lebih dari 10 kg. Maaf. Kemudian memenuhi standar pada kadar 0 sampai 30% filter. Kemudian masuk ke pembahasan. Di sini pengaruh filter terhadap perekatnya. Jadi filter meningkatkan viskositas di sini, mengurangi penetrasi berlebih, membantu distribusi perekat pada garis rekat. Namun filter terlalu tinggi mengakibatkan perekat berkurang dan ikatan melemah. Perbandingan jenis filter kaolin lebih baik daripada tempurung kelapa karena struktur mineral lebih stabil, distribusi lebih merata, kecuali pada kadar tertentu yaitu kurang lebih di 30% itu hasilnya hampir sama.
Kemudian masih di pembahasan nih, hubungan kuantitatifnya, hubungan filter sampai keteguhan, yaitu kurva kuadratik naik lalu turun. Artinya ada titik optimal nih, sekitar di 10-20%. Implikasi industri filter dapat mengurangi biaya perekat, tetap menjaga kualitas. Untuk rekomendasinya di 30% itu untuk efisiensi biayanya, kemudian di 10% untuk kekuatan maksimumnya. Nilai tertingginya di 10%. Nah, masuknya ke kesimpulan. Yang pertama, perangkat RF memiliki karakteristik yang sesuai dengan standar industri. Jenis dan kadar filter berpengaruh signifikan terhadap kekuatan rekat. Yang ketiga, ketegangan baterai meningkatkan hingga kadar 30%, lalu menurun. Yang keempat, nilai terbaik diperoleh pada 10% filter cooling. Nah, yang terakhir, penggunaan filter optimal tergantung tujuannya. Nah, habis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.